Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sapa Jember dapat kembali menjumpai Anda. Saudara, pendidikan menjadi fondasi utama untuk masa depan bangsa. Namun, kesejahteraan guru yang menjadi penentu kualitas pendidikan itu sendiri masih jauh dari harapan. Ada isu penting yang menghantui dunia pendidikan, yakni ketidakmerataan sertifikasi guru yang menjadi pemicu potensi adanya ataupun terjadinya krisis dan kelangkaan guru di Indonesia. Di sisi lain, banyak pelajar berprestasi yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi ataupun bangku kuliah karena mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Pada akhirnya, banyak generasi muda yang cerdas dan pintar namun tumbang hanya selesai pada jenjang sekolah saja dan tidak bisa lanjut di bangku kuliah. Lantas, apa langkah serius yang diambil pemerintah untuk bisa menyelesaikan persoalan pendidikan ini? Kita akan bahas dalam program Sapa Jember bersama saya Pia Mediana. Untuk mengupas, sudahkah guru sejahtera dan bisakah siswa miskin lanjut kuliah? Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Kompas TV Jember kali ini. Beliau adalah anggota Komisi 10 DPR RI, Haji Muhammad Nur Purnamasidi atau yang dikenal dan disapa akrab sebagai Bang Pur. Assalamualaikum Bang Pur, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Mbak Fia, alhamdulillah sehat, segar, semangat saya. Selalu semangat Mas ya. Bang Pur, terima kasih sudah hadir dan bergabung di Kompas TV Jember. Dan Bang Pur ini sudah 3 kali terpilih menjadi anggota DPR RI di Dapil Jember Lumajang begitu nggih. Dan sejak 2019 memang sudah bertugas di Komisi 10 dan Bang Pur inilah yang menjadi pionir begitu ya, yang mengawal pendidikan dan juga kesejahteraan guru selama ini begitu. Bang Pur, melihat bagaimana pendidikan dan kesejahteraan guru yang hingga hari ini, sejauh mana keprihatinan itu yang dirasakan Bang Pur? Dan seberapa besar sebenarnya ancaman dari krisis dan kelangkaan guru itu sendiri? Iya, kalau boleh teriak, saya mau teriak aja sebenarnya. Jadi karena apa? Karena pemerintah atau mungkin kita semua mempersepsikan profesi guru itu sesuatu yang nggak terlalu penting. Sekarang saya menangkap itu, persepsi publik seperti itu. Kalah dengan profesi seorang insinyur, kalah profesi seorang tenaga kesehatan, dokter, segala macam itu. Sehingga kemudian kita hampir hanya gurunya sendiri yang teriak-teriak tentang kesejahteraan mereka. Saya dulu guru, saya ini guru SMK, gaji saya 35.000 satu bulan. Di tahun berapa itu Bang Pur? Di tahun 97. Atau kalau sekarang setara pada sekitar 350.000 kan. Memprihatinkan untuk gajinya. Faktanya memang hari ini kan memang masih rata-rata itu di bawah 500.000. Iya. Dan baru akhir-akhir ini saja kemudian diperbincangkan kembali terkait dengan kesejahteraan guru. Baik. Jadi menurut saya pengalaman saya 5 tahun di Komisi 10, mau masuk tahun pertama lagi di Komisi 10, belum ada satu kebijakan yang bersifat pasti, yang itu mengarahkan 5 tahun ke depan itu guru kita sudah sejahtera semuanya. Iya, baik. Sebenarnya dalam undang-undang sudah ada penetapan undang-undang di tahun 2005 nomor 14 begitu ya. Terakhir tenggat waktunya adalah di tahun 2015. Ada 10 tahun untuk mempercepat sertifikasi guru. Namun pada faktanya masih banyak jutaan guru yang belum dilakukan sertifikasi. Apa kendalanya, Bang Pur? Kendalanya satu, anggaran. Yang paling fundamental itu anggaran. Anggaran kita sesungguhnya kan sangat cukup gitu. Kalau kita menggunakan mandatori 30%, itu kurang 30%, 20% itu kurang lebih 761 triliun. 700 triliun itu sangat besar sekali. Nah, cuma kemudian separuh atau 53% dari 20% itu kan ditransfer ke daerah. Transfer ke daerah dalam bentuk transfer daerah dalam bentuk DAK, dana alokasi khusus yang non fisik. Dan itu sepenuhnya dikelola oleh daerah, baik itu provinsi, kabupaten atau kota.
Di sini problemnya, Mbak Pia. Bayangkan 53% itu luar biasa ketika masuk dalam perencanaan daerah. Alokasinya itu rata-rata tidak banyak digunakan untuk investasi sumber daya manusia. Lebih ke program yang bersifat infrastruktur fisik. Padahal itu anggaran pendidikan. Di sisi lain, ketika itu masuk dana transfer daerah, dana DAK, semuanya yang mengawasin hanya Kemendagri. Jadi sektor lain, pendidikan, kesehatan, tidak bisa secara langsung, misalnya Inspektorat Jenderal Kemenkes, Inspektorat Jenderal Kemendikbud, nggak bisa mengawasi pelaksanaan pembelanjaan anggaran yang ditransfer ke daerah. Sehingga akhirnya apa? Selera sudah. Bupati, kepala daerah, itu kemudian menggunakan itu lebih banyak infrastruktur dibanding untuk bagaimana secara bertahap mereka melakukan perencanaan yang itu bisa memastikan dalam waktu tertentu, minimal dalam satu jabatan mereka menjadi kepala daerah, ada peningkatan kesejahteraan. Itu nggak pernah direncanakan secara benar. Baik, jadi pemerintah pusat sudah mengirim atau mentransfer dana itu ke daerah melalui DAU dan DAK. Apa sebenarnya yang menjadi kendala ketika kepala daerah ini memilih anggaran tersebut untuk tidak digunakan dalam kesejahteraan SDM itu sendiri, Bang Pur? Apa ada kesalahan tafsir yang dilakukan oleh kepala daerah sehingga dana itu tidak merujuk pada satu kepentingan tertentu? Ya, menurut saya sebenarnya tidak ada kesalahan tafsir. Tapi kemudian dia lebih melihat bahwa seberapa program itu bisa populis di masyarakat sehingga kemudian bisa dia terpilih kembali. Baik. Nah, jadi misalnya program untuk membangun akses jalan menuju sekolah itu lebih populis daripada kemudian menyekolahkan tadi itu anak-anaknya, menambah kesejahteraan guru atau kemudian menambah dana pendidikan sehingga bisa membuat sarana prasarana pendidikan di daerah itu menjadi lebih bagus. Faktanya hari ini 576 triliun. Nah, kalau kita gunakan skala anggaran kita itu yang dibutuhkan hari ini untuk bisa memulihkan sarana prasarana pendidikan kita yang ada di daerah. Baik, sebenarnya Bang Pur sudah bisa membaca ataupun anggota DPR RI ini sudah bisa melihat bagaimana kendala yang terjadi, persoalan yang terjadi di daerah. Apa sebenarnya solusi dan tawaran yang bisa dilakukan untuk memperbaiki hal ini? Menurut saya, setelah saya 5 tahun saya pelajari, kita diskusi, kita berdebat dengan para stakeholder yang kita undang maupun yang kita datangi ketika kita kunjungan ke daerah-daerah. Kuncinya satu sebenarnya. Kalau pendidikan kita mau benar, mau dikelola dengan bagus, seluruhnya, apakah itu kurikulumnya, apa itu sarana prasarananya, atau apa itu SDM-nya, ataupun anggarannya, sudah dikeluarkan saja. Urusan pendidikan dikeluarkan dari urusan yang diotonomisasi. Bukan lagi bagian dari yang diotonomisasi. Dia menjadi urusan pusat, tersentral. Jadi ditarik ke pusat kembali. Jadi urusan semuanya tentang pendidikan itu harus dikembalikan ke pusat lagi. Biar pusat yang nanti akan mengatur semuanya. Karena apa? Karena memang faktanya tadi itu. Ada pilihan-pilihan yang berdasarkan kepentingan jangka pendek 5 tahun. Untuk terpilih kembali menjadi kepala daerah. Yang kedua, ada kesenjangan fiskal antara daerah. Jember lebih mampu mungkin membangun pendidikan dibanding Bondowoso. Nah, kesenjangan fiskal ini kan nggak bisa kita biarkan, biar aja Anda sendiri yang mengelola, nggak bisa. Karena itu menurut saya, kalau ini ditarik ke atas, kita bisa tahu, ke Jember itu karena sudah mampu, dia cukup kita kasih 100 miliar. Tapi Bondowoso kan belum mampu, kita kasih 300 miliar. Nah, itu menurut saya yang satu-satu cara untuk melakukan percepatan pembenahan dunia pendidikan kita. Baik, jadi ditarik ke pusat kembali, jadi pusat yang mengkaji bagaimana kebutuhan daerah masing-masing, begitu ya Bang Pur. Ini begitu ironi, bahkan banyak sekali guru-guru yang terjebak pada kasus pinjaman online ilegal, begitu ya. Kita melihat sekali keprihatinan mereka, begitu Bang Pur. Nah, sebenarnya dampak kesejahteraan guru dalam hal sertifikasi ini, apakah berpengaruh pada motivasi kualitas pengajaran mereka, Bang Pur? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan rehat sejenak. Sabar dulu. Saudara, tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Sapa Jember akan segera kembali.